Supporter Korsel menangis Cina. Seluruh tiket diborong supporter Indonesia baru tiba di depan stadion. Supporter Indonesia langsung sholat bersama demi dapat hidayah dan dapat menang melawan Korea Selatan. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini karena satu like dan satu subscribe dari kalian terus terang bisa mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah langsung saja kita ke informasi terlengkapnya. Suasana di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar menjadi luar biasa saat supporter Indonesia mengadakan sholat berjamaah jelang laga perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia dan Korea Selatan. Ribuan supporter Indonesia yang membanjiri stadion tersebut memperlihatkan kekaguman dunia akan semangat dan ketulusan mereka dalam menjalankan ibadah di tengah-tengah sorotan internasional. Dengan indahnya, supporter Indonesia membentangkan sajadah di tribun stadion, membentuk saf, dan mengikuti imam yang memimpin sholat maghrib jelang laga yang ditunggu-tunggu. Tindakan ini mengundang decak kagum dari berbagai pihak, termasuk media asing yang meliput acara tersebut secara langsung. Tidak hanya menjadi peristiwa keagamaan, aksi tersebut juga mencerminkan semangat sportivitas dan kedamaian dalam olahraga. Hal ini membawa pesan positif bagi masyarakat dunia tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan di antara berbagai budaya dan agama. Dengan suasana yang syarat akan kehangatan dan kebersamaan, supporter Indonesia dan Korea Selatan pun bersama-sama menyambut laga yang akan menjadi pertarungan sengit di lapangan. Peristiwa ini menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan Piala Asia U23 tahun ini, mengukuhkan bahwa olahraga tidak hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang persatuan dan kebersamaan. Di tengah antusiasme yang meluap, supporter Indonesia dengan cepat memborong semua tiket untuk laga perempat final yang akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Korea Selatan di Piala Asia U23. Kehadiran ribuan supporter timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan menjelang laga perempat final antara Indonesia versus Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pertandingan bakal berlangsung pada Jumat dini hari 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Antrean panjang terlihat di depan loket penjualan tiket, sementara situs web penjualan tiket juga dilaporkan mengalami lonjakan luar biasa dalam jumlah pengunjung. Supporter Indonesia tampaknya tidak mau ketinggalan momen bersejarah ini dan berbondong-bondong memastikan mereka mendapatkan tempat di tribun untuk mendukung timnas mereka. Namun kegembiraan ini tidak diikuti oleh supporter Korea Selatan yang merasa kecewa karena tiket-tiket yang cepat habis tersebut. Beberapa supporter Korea Selatan bahkan menyatakan ketidakpuasan mereka di media sosial, merasa bahwa sistem penjualan tiket tidak adil karena memberikan keuntungan besar kepada supporter Indonesia. Meskipun demikian, ini menjadi momen penting bagi supporter Indonesia untuk menunjukkan dukungan mereka kepada timnas dalam perjalanan menuju gelar juara. Dukungan penonton Indonesia membuat pelatih Korea Selatan, Hwang San-hong, mencari solusi untuk mengatasi tekanan pada pemainnya. Tim berjuluk Taguk Warrior seolah-olah akan melakoni laga tandang untuk mendapatkan satu tempat di babak semifinal. Timnas U23 Republik Korea yang dipimpin oleh pelatih Hwang San-hong akan bertanding melawan Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong di babak perempat final Piala Asia. Korea tentu tidak ingin terpeleset karena pemenangan laga akan membuka peluang tim untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Selain sibuk memikirkan taktik untuk melawan Indonesia, ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan oleh Hwang San-hong. Suasana di stadion ibarat suasana pertandingan di Jakarta, kandang timnas Indonesia. Banyaknya pekerja Indonesia di Qatar membuka ruang pendukung tim merah putih memadati stadion. Supporter Indonesia sangat antusias dengan sepak bola meski Piala Asia U23 adalah kompetisi yang kurang diminati dibandingkan kompetisi lainnya.
Dengan adanya Indonesia, penonton di stadion pun semakin banyak. Bahkan di laga pembuka melawan Qatar, penonton Indonesia justru mengungguli supporter tuan rumah Qatar. Pada pertandingan melawan Australia, setidaknya 2.000 dari 2.925 orang yang memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifa adalah supporter Indonesia. Jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 5.000 pada pertandingan melawan Yordania. Seiring dengan terus berlanjutnya performa apik tim asuhan Shin Tae-yong, kemungkinan besar setidaknya 5.000 supporter Indonesia akan memenuhi stadion pada laga perempat final melawan Korea. Supporter Indonesia tak henti-hentinya bersorak sepanjang pertandingan, terutama setiap kali Indonesia punya kesempatan menyerang. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan sorakan tersebut jauh dari suara yang terdengar di Jakarta, namun sorak-sorai supporter Indonesia bisa menjadi beban bagi tim lawan. Alhasil, pelatih Korea Selatan Hwang Son-hong perlu mengatasi lingkungan yang bakal terasa seperti pertandingan tandang di Indonesia. Pada pertandingan terakhir penyisihan grup B antara Korea Selatan versus Jepang, tim negeri ginseng menang berkat gol kemenangan Kim Min-woo. Kemenangan tipis itu memastikan Korea menjadi juara grup dan menghadapi Indonesia yang berstatus sebagai runner-up grup A, terhindar dari Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah disebut-sebut menjadi keuntungan. Namun, Indonesia juga menjadi lawan yang tangguh. Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di laga pertama, Indonesia kalah dari Qatar. Skuad Garuda mengalami kesulitan lantaran 2 pemain kuncinya dikeluarkan dari lapangan karena keputusan wasit yang tidak masuk akal. Pada laga kedua, Indonesia mengalahkan Australia dan mencetak 4 gol ke gawang Yordania. Indonesia juga menunjukkan potensinya dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di level U-Strip 23, Indonesia melaju ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Kekuatan Indonesia yang paling mengancam adalah kekuatan organisasi yang didasarkan pada kolaborasi jangka panjang antara tim senior dan timnas U23. Tim ini memiliki serangan balik cepat yang datang dari kekuatan organisasi. Meski kemampuan teknis masing-masing pemain biasa saja, Indonesia bisa mengatasi kekurangan tersebut melalui kerja sama tim. Indonesia kerap merepotkan Australia dengan serangan balik cepat. Pada laga melawan Yordania, Indonesia kembali menunjukkan pola permainan melalui serangan balik dengan mencetak 3 gol dalam situasi permainan terbuka.